Juga hormat dan dukungan kepada Ketua Tastafi PD Jaya beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua terpilih Tastafi Kecamatan Ulim dan seluruh pengurusnya yang bermalamnya dengan takdir dan iradah Allah kalih talanti dalam pelantikan na dua buah kata-kata menjadi orientasi dari Tastafi, aliran sesat, liberalisme dan sekularisme. Nyan alih kasaban mufhum mendung tauhid, tasawuf, fikah, tujuan untuk meluruskan terjebak umat dalam aliran sesat, liberalisme dan sekularisme. Sebenarnya heboh ilmiahnya ke boleh. Jawaban jih kepada putera Nabi ya Allah. Kepada Allah nutus Rasul. Inti dari Allah nutus Rasul supaya manusia beriman. Kepada beriman supaya mampu menjadikan dunia mazra'ah lil akhirat, supaya mampu menjadikan kehidupan dunia bekal untuk kebahagiaan abadi. Yang tujuan inti. Jangan sampai dunia dengan segala kesusahan yang kita miliki hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk sebuah penampilan, tetapi bagaimana dunia menjadi modal untuk keberuntungan dunia dan akhirat. Yang tujuan utus Rasul. Leboh disiplin ilmu yang mandu mering rangkuman daripada ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Kemudian tanya di dalam Tastafi dan manfaatkan heboh pergerakan heboh ilmunya supaya jangan tersesat, juga terjebak kepada gaya hidup menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang gekun dengan liberalisme, dan juga terjebak dalam memisahkan kehidupan dengan agama, yaitu sekuler. Karena orang Islam harus dijadikan agama sebagai kehidupan. Di saat agama mampu dijadikan sebagai kehidupan, maka kehidupan menjadi mazra'ah lil akhirat. Selama han mampu dijadikan agama sebagai kehidupan, nyan hanjut ke mazra'ah lil akhirat. Tanya tak beragama tok di masjid. Di masjid dan ibadat dan meratib. Tertubuh isi masjid dan mekat. Hidup dah lakukan bermacam kezaliman, bermacam yang haram-haram. Duduk tak pegah nyokan tu masjid Mekah nyo. Yang sekuler ya. Tanya tengku. Tak semua ber. Tapi nak aspek kehidupan masyarakat yang tidak baik, masih melakukan praktek-praktek haram. Karena hana tersampaikan dakwah duduk takun nyan kan urusan longnya, urusan doya. Nah orang profesi macam-macam, mulai profesi pengusaha, pejabat dan sebagainya. Mereka melakukan praktek-praktek haram. Duduk takun lagi tanya, nya hana urusan tanya.
kamu urusan semua ber yang sekuler ni. Maka sekulernya ijikan si macam nah orang yang hana mufum agama jahil gepisahkan agama dengan kehidupan gayaan. Nah orang mufum agama eksklusif gepisahkan kehidupan dengan agama. Yang sekuler ni. Jadi sekuler ada dua macam. Nah sekuler kanan, nah sekuler kiri. Yang hana ilmu sekuler kiri, yang na ilmu hana perbaiki aspek kehidupan. Dan sekuler kanan, yang betul ahlu sunnah wal jamaah jiwa satya. Jangan kiri kelewat kiri, jangan kelewat kanan, tapi di tengah-tengah. Jaga keseimbangan itu. Menyonyan program Dastafi, kira-kira apa yang nak berlaku ini? Punya pikiran manteng lagi sekuler kanan, membiarkan sekuler kiri lagi biasa. Apa artinya Dastafi? Maka dalam hal itu butuhnya pengurusnya mencari bagaimana langkah menghadapi itu. Menyo semua orang yang kagak ada anak Dastafi pikir ada semua. Tanya pimpinan daya rugolom natas tapi kata pimpin man menyolih taat lanti lagi yo sabar ya gel rugolom je mon linyo nyo kali lanti mampu de pelaku linyo hana ku tubu ro mam dibanding harga rugolom yo aju hai dia timbang taat makanya yang jadi masalah. Karena persoalan yang kasih iitnya, yang kasih iit, ya hana ada uruh li dia. Nyo yang teruk kuno masjid malam nyo kasih iit ya ada atas lebih biar kerja kero payang naga mitai leme kero. Ana medaleh ya. Nyo yang clear ye. Yang berkibat. Kibat langkah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis walaupun secara tidak langsung menggambarkan strategi dalam memberi petunjuk kepada umat. Dan itu tetap kesuksesan manusia orang beriman di saat mencapai dua buah hal. Pertama beriman, yang kedua berakhlak. Iman akhlak. Iman pertama lewat ilmu tauhid muamalah, yang kedua setelah itu lewat ilmu tauhid mukasyafah. Akhlak adalah memiliki kepribadian yang iffah, mampu kontrol emosi dan selera. Kemudian dalam kontrol sesuai dengan rumusan syariat. Deken adalah kontrol tanpa penyesuaian dengan rumusan syariat yang golong berakhlak. God akai ke yang semayang dan teput dan akai ke yang golong akhlak. Sikap dan perilaku nya harus sesuai dengan rumusan syariat. Tidak akan mungkin berakhlak tanpa tahu rumusan syariat. Rumusan syariah dalam dua buah ilmu, fikah dan tasawuf. Iman dalam ilmu tauhid. Cuman untuk tagiring kenan manusia kiban langkah je. Nabi dari kafir ke Islam. Itanya kadang-kadang orang Islam hai ke Islam. Artinya dari Islam keturunan menjadi Islam benaran. Maka butuh langkah. Langkah yang disarah dalam sebuah hadis Rasulullah, yaitu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Mestinya kamu alim. Kalaupun tidak alim,
kamu orang yang mencari ilmu. Kalaupun kamu orang yang mencari ilmu tak bisa, maka kamu jadi orang yang mau mendengar ilmu. Kalaupun tak bisa jadi pendengar ilmu, kamu menjadi pencinta ilmu. Jangan sampai menjadi kelompok sudah tidak alim, tidak mau cari ilmu, sudah tidak mau cari ilmu, tidak mau mendengar, sudah tidak mau mendengar, suka dan simpati juga tidak. Nyo manusia alim bihana imita ilmu pitan olehnya idinge pihai tim galak pihana, kira-kira diulimnya pada persen makhluknya. Nata survei makhluk khamisannya kepun pegali Nabi muhibban, karena langkah pertama untuk manusia mendapat hidayah yaitu timbul ketertarikan dengan sebab pertama. Menyuhana galai han akan ruhi putar. Jadi tugas pegalak baik puya. Makanya kedua hari Nabi basyiru wala tu'assiru, beri kabar gembira, jangan mempersulit. Atiji watai tapi galak ke agama, senang ke agama. Baik yai. Dan caranya, maka cara pertama yang paling ampuh dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu dengan komunikasi dan interaksi, komunikasi dan pergaulan. Artinya beretika dalam komunikasi, beretika di dalam berinteraksi yang membuat orang menarik. Agamanya akan tertarik oleh umat menarik, tergantung berada di tangan siapa. Di tangan orang yang ahli mengkomunikasikan agama dan menarik di dalam berinteraksi antar sesama. Ladung bengih ke agama kerana hanaga agama, bengih ke urang me agama. Kena pegang, kena nasihat agama, duduk kaji ke peki. Kan biasa, tak ada rencana yang tengok. Mereka tanya semua buat pilih tak buat gua sit di gorek. Semua buat. Sigat ni semua buat. Duduk ke peki orang semua buat lain. Ya. Kadengki ke urung rumput lainnya hana rencana haji timuh saingan hana betul pertih lagi urung kena yang mekat yang minta rezeki napakah hana rencana kena mempaki dengan urung kidai gini ring buat kagak mekat kah bermusuhan dengki ke urung je hana rencana hana terjadi keroyak ya. Maka Allah nak puja Nabi. Pujian Allah terhadap Rasulullah supaya mengat tersadar dia. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Dengan rahmat Allah kamu lembut dengan mereka. Kalau kamu keras dan kasar, lam faddu min hauli, mereka akan menjauh darimu. Pertama jauh hati, kemudian jauh fisik, nyanhan li terdakwahkan. Maka le orang tamang Islam kan karena itu cara Nabi. Yang paling terasa
adalah akhlak Nabi di dalam muasyarah dan di dalam komunikasi. Orang Badui temang Islam han mungkin ne pernah ilmu Nabi yang terpaling dalam, tapi irempa Islam dengan hati senang kepada pelayanan Rasulullah, memuliakan mereka. Tinggal iwa kampungnya antum kutume orang buat menan kaji tetemang Islam. Sehingga Al-Ghazali tok 20 boh gebahas tentang etika komunikasi, karena gepegah aksaru ahlinar min hasaidi alsinatihi, banyak penghuni neraka hasil dari dosa komunikasi lidah dan lisan dan tulisan. Maka ini menjadi masalah bagi dayung tastafi ulim. Buat mereka senang dulu. Bagaimana langkah? Watejih ka galak baru itin dia. Ba idinga-dinga kaitim yak ber. Kaji ke muta'alim. Wate kamu kaji ke muta'alim hinan keharapan alim, kahana alim tat alim dah gerok kaji si. Maka inilah tantangan kita. Karena buat dan nyonyo sangat mulia sebenarnya. Inti dari agama perang kejahilan, ilmu kita sampaikan ke umat. Ini inti. Nah peperangan masa Rasulullah, resiko jitu suit nyawang syahid, tapi kan inti itu wasail. Sehingga munyo nanggro yang hana iman kirim surat tamang Islam asa mu'mini dima'ahum wa amwalah. Munyo hana tamang baru perang. Munyo kamu iman hana pupu nanggro kacok pulang ke kero ke dupu kero ke pelai beriman. Sehingga Islam dalam semua peperangan tidak ada penjajahan. Kalau Islam kena wajah pun kan peninggalan penjajah. Lung tinggal luar TSD zaman ditulis dalam bukunya dari TSD dia. Patro Islam kena wajah Indonesia. So patro adalah pedagang-pedagang dari Arab dan dari Gujarat. Rupanya yang Islam pebisnis. Itanya ke mana? Nyo pebisnisnya hana agama. Kada pegajunya Mekah yang kan agama. Tapi zaman yang agama pengusaha. Usaha mereka, harta mereka jadi amal bagi akhirat. Itulah profil orang beriman. Bisnis untuk modal membara agama. Tidak terpisah. Akhirnya agama dengan usaha terpisah. Pajak udip agama. Boh pajak udip agama bak mekat, munyo urang mekat hana beut, urang beut hana mekat. Udip syariat. Urang mekat hana ge beut ilmu mekat. Urang buat ilmu mekat hana ke mekat. Yang ke sekuler kun urang mekat nyandonya kun tengku yang na ilmu nyandonya na urusan tengku kun tengku kun awak mekat nyo urusan dunia na urusan tengku taban buat bahasa yang mendua sekuler. Tak boleh sekuler kanan, tak boleh sekuler kiri. Kalau gitu cara berpikiran, kapan Aceh bersyariat? Syariat Islam Aceh kalau bayi 16 tahun, pajan bersyariat. Otoritas syariat ada para ulama. Kekuasaan menjalankan apa yang ada pada ulama. Tapi kalau saling terpisah, tidak mungkin. Bukiban dinah syariat, ia bersyariat dulu.
Sementara dunia pendidikan disfungsi untuk ilmu syariat, pendidikan syariat. Hana kekuasaan kewenangan dinas syariat pada dunia pendidikan. Menyojaman di syariat pendidikan ini urangnya kalahi generasi baru. Bayangkan 16 tahun. Cuma lu dah bergalau. Yang hukum syariat tunggu. Yang kelola kekuasaan anak hukum syariat. Lu dah gelap. Politik anak urusan tunggu. Lu dah tadi yang pendengku tunggu anak hukum politik. Manja benar-benar. Bagaimana mengkolaborasi itu? Ini tugas bangun dulu pemikiran yang benar. Sehingga nak urungkan baklo. Nya urung-urung nanggro hanja urung hukum syariat. Man regulasi syariat di Acehnya undang-undang. So manteng ya urung nanggronyo sebuah amanah undang-undang wajib menjalankan syariat. Siapapun yang mengurus Aceh itu mengurus syariat. Sementara di umat dengan pegang nyohana urusan agama sekuler lah. Munyo yang kenurung na ilmu agama sekuler kiri, munyo yang na agama pegang menang sekuler kanan. Ayo tastafi kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah wasatiyah. Jaga keseimbangan itu. Mufhum kan? Muho kan? Fungsikan tiga ilmu itu. Cikalan dalam fikah nyom rumu ibadat dok. Panena ibadat, munakahat, muamalat, jinayah. Hana berapa ibadat dok fikahnya. Kepu muamalat ada halal haram di sana. Ada makruh dan sunat di sana. Ada kekuatan agama di sana. Sehingga Al-Ghazali, rumusan Al-Ghazali di dalam memerangi liberalisme dan sekularisme, yaitu pura dalam semua aspek kehidupan manusia, pastikan adil, pastikan ihsan, pastikan syafaqah ala din, supaya jangan sampai terjebak kepada peringatan Nabi yang diperingat di Nabi. Dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, itu target orang beriman. Oh nak urung pegah tanya gara-gara syariat hal maju Aceh. Salah. Pajan pernah tanya bersyariat mencapai standar minimal. Gara-gara hana mufum syariat kerja hana maju. Bohino menot. Kijak dia tajak bak WC umum payah satu lang bak fasilitas umum hana terjaga yang na di lingkungan umat Islam. Tajak Australia kau rela dia yang tempat wisata ipegat dapur umum, na fasilitas, na gelah, na belangong, na komfort. Urang tak wisata pakai ada ya. Lebih pakai isampuh nganggot, iperapi lagi ataro, ipedua basal. Kinyo bak tanya. Sabo-sabo gada. Secara pandangan syariat halal atau haram itu? Berpahala atau berdosa itu? Kenapa terjadi? Pakat watebak kehidupan kerana bersyariat ini. Hana halal haram ini. Dosa-dosa kehidupan tidak sanggup dibayar oleh fala-fala ibadah. Tak ibadah menyota sembahyang sang tiuro. Habis hotel menyota kumpul saja. Iluar sembahyang bahala. So le tak pegah abang dan meretip.
Hai mendum tanyo, tak perah bang tak meretip saudara akui ju menteng. Tak meretip si jem tak mau 40 je. Tak perhina kau. Menjatuhkan orang lain. Apa cukup fahala di sana membayar dosa-dosa sehingga timbangan fahala tinggal di akhirat lebih bela daripada dosa. Nyu tugas tastafi. Pertama, menyelamatkan diri dari neraka dan hadir untuk hasanah umat dunia dan akhirat, dimulai oleh tersampaikan ilmu warisan Rasulullah dengan cara yang bijaksana. Cocok benar. Agak aju. Adakah salah-salahnya kubah di pikiran salahnya baik menjamun ni. Kadang jit akan anak sempurna pijuk gerawat je. Munan kira-kira nyo cuma karena na musibah melangkah ke di tak kerung pupandai no ile tak temeng dalam sesi tanya jawab ya. Kami berikan kesempatan kepada dua orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami muliakan Tusuk Gure kita nyawa bersama beserta seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, kamu ingin menanyakan masalah penggabungan atau pemahaman ideologi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara kita memadukan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini kamu mohon Tusuk untuk menjelaskan tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Pertama uranyo sebenarnya menyotanyo bijaksana di dalam menterjemahkan Pancasila dan menterjemahkan Ahlussunnah wal Jamaah hanya mentang doai menentang ged ngahana ged sangat tergantung Pancasila berada di tangan siapa, Ahlussunnah wal Jamaah berada di tangan siapa. Bungong munyo tak jauh bat buah anjek ke bungong ni kan salah bungong ruh bat jaro buah. Munyo ke nurung tua munyo tak toh pelaku labu je ka so kaya. Jadi tergantung pelaku-pelakunya. Itu persoalan berkaitan dengan politik. Terserah maunya politik untuk menafsirkan, menerjemahkan itu. Mambat sahabat jaro tu apa orang kaya? Ya kan? Bukan. Juk meh bak buah hoi me. Tajuk meh bak urang hoi me. Berfungsi ya tanya tergantung bak jaro tu po. Tajuk parang bak urung pungo hoi pakai. Tajuk parang bak urung ahli semesti hoi pakai. Tergantung pada tangan siapa. Siapa yang menyerahkan urusan mengurus Pancasila itu? Rakyat. Kalau dia menyerahkan pada orang yang benar, itu akan benar.
Kalau rakyat menyerahkan pada orang yang salah, itu akan salah. Maka ajarkan umat menyerahkan urusan itu pada orang yang benar. Menghan gaduh dan pepek bitanyo giase do kapai. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Aceh syariat. Yo. Kai bawah Pancasila. Ini bawah Pancasila di Aceh syariat. Karena ada kesepakatan. Jadi untuk sebuah kesepakatan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kebenaran, jadikan mayoritas umat Islam sepakat dengan Islam. Uronyo danyo tasadari berada dalam sebuah generasi umat Islam di mana umat Islam sendiri tidak sepakat dengan Islam. Yang sepakat bak kepentingan peng mereka. Ya mereka. Yang terjemah juga orang meluah-luah juga deh, memfom ya, moho ya. Jadi hanya menentang, yang baik tak pegang. Nyo apa ni negara syariat, nyo negara Pancasila. Pancasilanya nak masalah lagi, tergantung orang-orangnya bagaimana. Mau dibawa ke mana? Tergantung. Kalau hari ini era demokrasi, tergantung mayoritas ke mana. Tak salah demokrasi. Demokrasi berada di tangan mayoritas orang baik, dia akan berfungsi baik. Berada di tangan mayoritas tidak baik, berfungsi jahat. Perbaikilah umat, itulah fungsi dakwah. Perangi kejahilan itu. Memang but damang syurga tu neraka api lebih kira-kira. Diberi kesempatan kepada penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zim kepada ayah selaku guru yang bersama. Ta'zim kepada guru-guru lutuan, segenap para jamaah yang teristimewa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izinkan lutuan sejenak untuk lebih pertanyaan kepada ayah. Mohon ayah penjelasan Rasulullah bersifat bashar, kemudian bersifat rijal, kemudian bersifat afdalul insan, kemudian bersifat ibnu halal. Ana jelas. An jelas buat kata-kata jihana jelas. Sigate. Jadi pertanyaan dari lentuan ayah, Rasulullah yang pertama bersifat bashar, kemudian yang kedua bersifat rijal. Rijalun. Hajarun. Rijalun. Rijal. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersifat afdalul insan. Yang keempat, ibnu halal. Ya. Yang keempat, ibnu halal. Ibnu halalun. Ibnu. Yang menjadi pertanyaan ayah, mohon penjelasan Rasulullah dari manakah lahir, apakah melalui rahim ataupun melalui tulang sebelah kiri? Rasulullah, apakah lahirnya Rasulullah melalui rahim ataupun tulang sebelah kiri, tulang rusuk sebelah kiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bashar karena proses Rasulullah, proses lagi manusia yang lain di lahir lewat lahir rahim di, maka geken sifat-sifat basyariah nabak Rasulullah, yaitu punya akal, punya nafsu. Tidak seperti malaikat punya akal hana nafsu, kan lagi binatang na nafsu hana akal. Sifat-sifat basyariah artinya insan nabak Nabi, maka ke Nabi bashar, kan dari kalangan para malaikat, kan lagi dengan lain. Yang kedua, afdalul insan. Salah satu aspek Nabi menjadi afdalul khalqi karena bak Nabi na heboh. Salah satu penyebab heboh sifat bak Nabi. Pertama, nubuahnya awal dari nubuah, akhir daripada wilayah kewalian. Kewalian tingkat tinggi yang sudah luar biasa, itu nubuah baru mulai. Sementara tingkatan nubuah Nabi di atas kenabian Nabi yang lain. Itu satu. Yang kedua, bak Nabi na mulku, punya nubuah berkaitan dengan ilmu. Karena orang merempa ilmu na leboh tingkat, na ilmu dengan ta'allum, belajar. Nabi ada yang murno petapat dikerek-kerek, petapat dikerek-kerek. Na ilmu tingkat kedua, fasilitas mendapatkan ilmu di atasnya ilham. Nyona bak wali. Nya hana hek belajar di. Sehingga ulama-ulama awal dalam ilmunya kan hek belajar. Kalian judul kitab betul, jual tahu kitab. Karena Nabi lewat ke lita'allu mana payah dikerek-kerek murno. Bagian menuju kencrung ia lang tima ya. Ia lala lang tung. Beperlena ana payah curung tempat-tempat tima. Nah, yang yatihnya nubuah. Ini menyangkut dengan keilmuan. Hinan afdal. Yang kedua, mulku. Nabi na kekuasaan. Nabi na kekuasaan sehingga diikuti dan menjadi panutan semuanya. Arahan Nabi timkut. Hanya kajelah kata kalian. Yang kelih sultanah, kekuatan. Nabi na sultanah, kekuatan. Perang tentera pina. Oleh kekuatan ekonomi pina, Nabi badrona nama ekonomi, tetapi ekonomi yang nak bajaro umat termanfaatkan untuk kebaikan lewat program infak dan sedekah berjalan sehingga duduk maju reng Islam ekonomi. Tapi duduk di generasi duduk tergoda dengan ekonomian. Pada kali pengen pergi, ada wah nyojib. Yang duduk ada generasi duduk. Tapi masa Nabi juga ada kekuatan itu. Kekuatan sultanah, kesultanan, menguasai. Yang salah satu yang hana mencapat pada Nabi lain. Sehingga kepegatukna para Nabi dalam gemai agamanya butuh kekuatan mulku payah kolaborasi dengan raja. Hana badrog Nabi bajar rog kekuasaannya. Yang duduk sambung di para khulafaur rasyidin. Dia tembus semuanya tersentral perintah ke sana, ke khulafaur rasyidin yang disambut dari warisan Rasulullah. Maka hinan afdal. Jadi bak Nabi untuk kekuatan agamanya nubuah paling tinggi berkumpul lebo unsurnya. Nyo salah satu selain unsur yang lain, kelebihan lain yang jahit lain, nyernai lain yang deh yang hana bak Nabi yang lain terkumpul tiga. Ona bak Nabi Sulaiman
na mulku, na sultanah, na nubuah. Tapi nubuah Nabi Sulaiman di bawah nubuah Rasulullah. Karena tingkatan nubuah jadi hadi, lagi tingkatan wilayah kewalian, meribet tingkatan ni. Nyan gambarani, gambaran tingkat. Cuman menyoba habis tajawa mandum, tajilah mandumnya dengan pembahasan. Hati dengan tubuh jawaban. Cuba kan? Lihatnya pula umpura pun. Rijal, nyan makna rijal adalah tentang himmah, ketinggian himmah. Lagi ke himmatul rijal tuskitul jibal. Hana himmatun nisa tuskitul jibal. Yang bercepat ngerajulia, tinggi himmah. Artinya yang diurus oleh Nabi hal-hal yang termulia dan tertinggi, sanggup melakukan oleh Nabi dengan kekuatan, semangat juang yang Nabi ke semangat rijalia. Limbu lam Kabe Ibnu apa? Ibnu Halal. Ha? Afdalul insan. Kalau Ibnu Insan Ibnu Halal sebetulnya. Ha? Ibnu Halal. Ibnul Halal, Nabi terpelihara dari dosa semenjak kecil. Budaya-budaya yang salah dipisahkan oleh Allah ke Nabi. Tinggal kena cerita kebiasaan orang Arab berdansa. Berdansa. Nah, cara pegang keyboard lah. Buat tengok. Tinggal dengar beda-beda kami pakai lingan Nabi. Jak tajak dia. Duduk hawan aja. Mak tengok tengok you. Tengok bunga baru jaga. Pokok je menau aju. Tengah jaga tengut menyuat berhadapan dengan atas yang hala. Dan menanti dari hal-hal yang lain. Tapi menyuat Ibnul Haram. Waktu berhadapan dengan atas haram, tengah-tengah jaga. Jadi ada pelara. Jadi Nabi terpisahkan dari hal-hal yang curang, yaitu hal-hal yang tidak halal. Mulai dari darah Nabi juga halal. Terima kasih. Kajit sama-sama dalam doa.